negeri, masuk kuliah, kan akhirnya kerja dan akhirnya kuliah. Punya nggak kisah-kisah menarik waktu kuliah? Katanya kuliahnya nggak ngerti apa-apa waktu kuliah, gimana Pak? Kuliahnya selamat malam Pak. Karena saya waktu kuliah itu saya harus ngelilingi Jakarta sebenarnya, hanya nggak ngelewatin satu daerah Jakarta, itu Jakarta Selatan ya. Karena rumah saya di barat, kerja saya di utara, kuliah saya di timur. Oh, jadi dari Jakarta gitu ya. Lewatnya lewat pusat, mau nggak mau gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kuliah nggak ketemu ya selamat malam aja gitu. Pas selamat malam dia bubar deh. Nyampe bubar lagi Pak. Bubar. Dan waktu itu Pak ya, jujur Pak, kalau memang saya dalam posisi Bapak, bayangin kalau saat saya juga tinggal di daerah Tangerang, agak Jakarta Barat Pak. Karena saya tinggal di Jakarta Barat, saya kerjanya di Jakarta Utara, dan kuliah di Jakarta Selatan. Oh, saya di barat, kuliahnya di timur. Kuliah di timur, kerjanya di utara. Kuliah di Jakarta. Jujur Pak, kalau saya akan bilang ini benar. Dan ini saya kan, ya udah nyerah aja. Entah saya nggak kuliah atau ya pasti saya nggak kuliah Pak. Saya korbankan. Waktu itu Bapak pernah nggak mikir untuk nyerah? Enggak sih. Enggak. Soalnya karena gini, itu dijalanin aja gitu. Kehidupan itu kan berjalan langsung. Kita punya 24 jam sehari gitu kan. Paling kita keluar kerja gitu, mulai kerja start paling setengah 7 pagi. Kalau pulang kira-kira setengah 12 kan masih ada waktu tidur ya. Setengah 12 malam Pak. Ya, kira-kira dari setengah 7 pagi sampai setengah 12 malam. Ya paling sampai rumah kira-kira setengah 11 setengah 12. Itu tergantung, makanya tergantung pelajaran kan. Kuliah waktu itu masih satu hari itu 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran. Jadi mulainya setengah 6, terus karena sekolahnya agamanya muslim ya, jadi ada break sholat dulu, kemudian akan masuk lagi pelajaran baru, teori keluar itu setengah 10. Nah problemnya adalah karena dulu saya pulang ya malas juga malam bawa motor ya, jadi saya naik bus. Ada yang menarik sih sebenarnya, naik bus sendiri gitu ya, merepotkan naik bis sendiri sama sopirnya yang naiknya. Waktu itu Bapak kuliah ambil jurusan apa? Akuntansi. Oh, dulunya orang akuntansi nih hari ini sekarang terlibat. Dan memang punya tujuan di bidang akuntansi untuk kalau pikirannya udah lulus nih mau kerja di akuntansi. Saya juga lulusan BPK sih sebenarnya. Saya waktu itu di SEMEA. Ini SEMEA-nya sebelah udah tutup ya. Saya ikut mengaji di sana. Saya kan dulu di SEMEA sini. Jadi habis itu mau arahnya ke sana. Dan accounting menurut saya fun sih. Menikmati ya. Kayak kata bukunya kan accounting is an art. Punya cerita menarik kalau masih kuliah dulu? Mungkin teman-temannya gimana atau mungkin punya kisah cinta mungkin? Atau gimana Pak? Kisah cinta di atas bus kali. Kuliahnya ya kuliah beda lah. Maksudnya kalau saya dari ini kuliah ini gedung bagus segala macam. Kita kuliah banyak kekurangan lah. Jadi terus kan saya selama kuliah terutama waktu di D3 saya ada ambil D3 dulu pakai 1. Jadi waktu di D3 itu saya sepanjang kuliah cuma punya buku 1. Punya buku 1. Jadi belinya cuma 1. Dan belinya pun bukan buku asli, kebanyakan buku. Jadi namanya mahasiswa oke lah, kebanyakan yang penting bisa selamat lah. Sisanya saya memanfaatkan perpustakaan yang ada di sana. Jadi tukar-tukaran aja bu ya. Simple lah bu ya. Sepanjang lulus ya oke. Dan punya nilai lah kita coba. Saya sering banget dengarnya. Terkadang apakah mahasiswa yang nilainya rata-rata itu akan berhasil di kerjaan atau tidak terprediksi gitu. Apa yang merasa ya tergantung orangnya gitu Pak. Menurut Bapak gimana?
lebih banyak faktor individu ya, terhadap individu. Saya nggak bisa bilang mungkin kalau refleksi ke diri mungkin agak berbeda. Setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda. Tapi kalau saya interview, saya harus hire orang. Saya nggak terlalu melihat angka. Ya IP-nya ya. IP oke lah, tapi ya jangan gini. Kalau IP kita ngomong dua gitu ya, mungkin ada susah terlihat. Tapi kalau udah 275 gitu, yang pasti yang absolutely pasti saya nggak akan ambil orang dengan IP 4. Kenapa Pak namanya dengan IP 4? Itu teoretikal. Oh, pinter teori. Jadi prakteknya mungkin agak susah. Ya nggak bisa jadi patokan gitu ya. Tapi ya umumnya yang saya ketemu seperti itu. Once kalau dia sudah IP-nya terlalu tinggi, biasanya di lapangannya agak susah. Jadi ya middle mungkin lebih baik. Gitu. Jadi ada penerapan yang bisa. Tapi masing-masing sekolah ini kan berbeda, masing-masing universitas berbeda. Kalau saya bilang saya masuk dulu, mungkin saya masuk dengan bawa nama universitas saya, mungkin dari yang bawa terima. Tapi di lapangan, ya kita bisa buktikan bahwa kita bisa lebih baik atau sama dengan universitas yang punya nama. Jadi balik lagi nggak tergantung daripada universitasnya, tergantung dari Waktu Bapak di D3, Bapak itu udah sambil kerja ya? Udah sambil kerja. Dan akhirnya Bapak itu udah di D3 ke 1 masih satu yayasan atau beda kampus? pindah Kampus. kampus. Kenapa Bapak memutuskan ambil S1? Apakah karena Bapak punya mimpi di sana sehingga Bapak ambil S1 atau Enggak bisa nganggur. iseng nganggur? Teman-teman, pembicaraan ini salah satu kita iseng nganggur ambil S1. Waktu itu yang dipikirkan apa gitu, apa ya udahlah ambil aja daripada apa-apain atau gimana? Kenapa nggak kerja aja gitu Pak? Bosan. Karena gini, beda ya. Kalau saya sekarang kerja itu waktunya lebih fleksibel bisa diambil. Tapi kalau waktu saat itu saya kerja, karena daerahnya itu agak rawan sebenarnya. Jadi kalau saya kerja itu ada di tempat kerja itu mungkin banyak yang belum berakhir, kalau saya nggak tahu juga ya. Tapi maksudnya gini, ada waktu di tempat kerja ada masanya hari ini tiang listrik pasang lampu nyala terang, besok gelap, lampunya hilang. Jadi bisa bayangin daerah rawannya itu seperti apa. Saat itu. Kalau sekarang juga masih, tapi nggak terlalu lah, karena sudah ramai. Jadi waktu itu pulang kerja sebenarnya pulang kerja di sana jam 4 gitu kan, jam 4 karena kalau di pabrik itu ada alarm, jadi kerja itu udah kayak mesin gitu. Masuk ada alarmnya, pulang ada alarmnya gitu. Nah kita jam 4 juga pulang harus ikutin itu, kalau nggak kita ketinggalan kendaraan besok ada kendaraan gitu. Pulang saya harus menunggu kendaraan bisa 1 jam, kecuali itu 1 jam, karena jangan yang lewat situ. Kecuali saya bawa kendaraan sendiri, gitu. Itu bebas. Nah daripada ketinggalan kan mendingan gitu. Nah pulang nganggur, ya ngapain kalau kita belum di rumah? Oh ini kuliah aja ya? Iya, dan itu pun belum boleh sebenarnya. Karena dulu dari D3 ke S1 itu harus menunggu 2 tahun mestinya. Tapi boleh akhirnya ambil S1. Dengan menggunakan segala cara boleh, ujiannya yang boleh. Dan waktu kuliah dulu, waktu di S1 suka ketemu kesulitan ya? Dan waktu itu S1 di mana Pak? Saya S1 di DAI. DAI. Muslim juga? Atau nggak jelas sih sebenarnya. ada agamanya? Agamanya nggak jelas. Tapi ya terus kan saya nggak suka S1 sih. Nggak suka tapi diambil gimana gitu Pak? Ya udah ketemu mau diambil. Oh iya, kita coba saya Pak ya, lanjut terusin aja. Dan waktu kuliah itu apakah gayanya sama gitu? Apakah nilai Bapak, kan Bapak kan sukses gitu, apakah nilainya masih standar-standar aja atau karena Bapak saya dengar suka baca buku? Baca buku iya, sukses belum. Dan nilainya? Waktu itu yang S1? Lulus 3,4.
Yang ngomong cukup lumayan. Ya lumayan ya, kalau kagak ada. Gimana tidak ada sama sekali ya? Oke lah, so far so good kan. Cuman gini lah, S1 itu menurut saya terlalu banyak teori yang kadang kita nggak bisa pakai. Kalau ya mungkin ajarannya seperti itu kali ya. Caranya mungkin zaman sekarang zaman dulu beda. Mungkin sama kali ya sama sekarang ya. S1 atau mungkin dari waktu Bapak S1 gitu ya, lulus dan akhirnya bekerja. Waktu lulus itu pindah kerja atau masih tetap di kerja pertama apa ya Pak? Waktu pertama kali lulus kan counseling pertama. Yang pertama counseling. Langsung terus abis itu pindah lagi jadi Pindah kemana? Habis dari accounting. Nah ini lulusnya terpaksa. Lulusnya terpaksa. Nah, lulus juga karena terpaksa. Dan yang satu ini, Ah, kenapa terpaksa Pak? karena saya mau pindah kerja. Oh pindah kerja. Pindah kerja. Dia lulus dari enggak ini sebenarnya saya ninggalin skripsi gitu ya. Masih sama nggak sih namanya skripsi? Iya, masih. ya, masih sama. Saya ninggalin skripsi karena bukan apa ya, ujian waktu itu nggak boleh gitu. Jadi waktu itu ada ujian negara, nggak tahu sekarang masih ada ujian negara atau belum. Kalau dulu masih ada ujian negara, terus belum boleh karena masa saya 2 tahun itu belum selesai gitu. Jadi saya kuliah S1 ngelanjutin itu cuma 1,5 tahun, kira-kira 1,5 tahun. Nah, bikin skripsinya males karena belum ujian gitu kan. Tapi karena saya ditawarin kerja untuk pindah keluar kota gitu. Jadi mau harus selesai. Walaupun saya udah negosiasi di sini waktu mau pindah itu udah negosiasi. Boleh pulang seminggu sekali boleh. Kuliah ya. Dan waktu pindah ke luar kota itu kerjanya apa Pak? Kerjanya waktu dibilangin nggak jelas juga. Cuma suruh pindah aja gitu. Kalau pindah karena waktu itu ada kita baru ada di grup ada baru take over mau di Surabaya. Dulu saat tahun 90-an itu mau terbesar di Surabaya. Tapi karena ada masalah pindah. Maksudnya di mall dulu, tapi dalam waktu setengah sampai 3 bulanan gitu kita punya proyek, jadi saya ngurusin proyek Mau hotel. Dan jadi waktu pindah ke Surabaya itu kerja yang pertama jadi secara realnya ngadepin orang pajak. ngadepin orang pajak. Nggak ada masalah perpajakan, ya bantulah gitu ceritanya cuma bantu untuk masalah. Dan waktu itu kondisi keuangan cukup baik atau cukup Cukup hancur. kondisi keuangannya. Dan